Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Endrise, jumpa lagi dengan aku. Kali ini kita di konten masak-masak. Nah, ini adalah tumis, bukan tumis ya, tapi ini irisan bawang merah, bawang putih, tomat dan juga cabai. Nah, ini aku mau bikin sambal lado. Ya, sambal lado pakai jengkol, pakai teri, terus ditemenin sama sayur tumis kangkung. Katanya kalau makan tumis kangkung nih pencernaan yang terhambat langsung pure lancar. Nah, ini kita rebus dulu bawang merah dan cabai merah. Kemudian kita tumis per bawang-bawangan, cabai bukan cabai rawit, cabai keriting dan juga tomat. Dan kemudian kita tambahkan sedikit saus tiram biar rasanya lebih lezat. Dan pastinya kita menggunakan sayur kangkung yang sudah dipotong-potong. Nah, ini kita tumis dulu per bawang-bawangan. Nah, kita tumis per bawang-bawangan sampai dia tercium aromanya. Harum sekali. Nah, ini jangan gagal fokus ya teman-teman. Ini minyaknya aku campur sama minyak kelapa. Jadi dia seperti berbusa gitu ya, berbuih. Nah, ini jadi bikin masakan kamu jadi wangi kalau pakai minyak kelapa. Biasanya aku juga pakai buat menggoreng telur mata sapi. Enak banget. Nah, habis itu kita masukkan irisan percabean dan juga kita masukkan si sayur hijau ini, sayur kangkung pelancar pencernaan ini. Ya, kita bolak-balik. Nah, aku agak kagok ya nih pakai sutil yang baru ini. Secara ini mohon maaf ini secara ini panci baru, sutil baru. Sedikit kagok ya teman-teman. Jadi kita bolak-balik dulu sampai dia benar-benar layu. Katanya kalau bikin sayur kangkung ini harus benar-benar matang dan layu. Takutnya nanti ada sesuatu di dalamnya dan itu masih hidup. Ya. Bolak-balik. Habis itu kita akan menambahkan sedikit kucuran air. Katanya tumis tapi ditambah air ya, nggak apa-apa lah ya. Kalau nggak ada kuahnya itu berasa kayaknya makan itu kering dan garing gitu. Kita tambahkan sedikit saus tiram. Kita aduk. Nah, berwarna sekali kan ya sayurnya, ada merah-merahnya. Kemudian hampir matang, kita masukkan tomat, pertomatan yang tadi aku ambil dari tomat sedikit untuk cabai ya. Ini sudah mau mateng, terus aku tambahkan sedikit kaldu jamur. Nah, sekarang aku nggak pakai kaldu sapi atau kaldu ayam, tapi aku pakai kaldu jamur. Kayaknya nggak beda aja gitu, agak enak aja gitu pakai kaldu jamur ini sekarang. Nah, ini penampakannya, kita tambahin garam sedikit biar ada rasa-rasa asinnya ya, dan selesai. Kita lanjutkan untuk merebus cabai, bawang, sama juga tomat. Jadi itu harus direbus. Kemudian ini ada ikan terinya yang nggak direbus ya, dan ini ada jengkol si primadona makan hari ini. Nah, kita rebus dulu ya teman-teman. Yang kita rebus itu adalah cabai merah ya, cabai merah direbus. Kalau mau digoreng itu biasanya kalau bikin sambal terasi, tapi kalau di sini aku rebus ya, jadi sambal lado kece urang Minang. Nah, aku aduk sedikit biar airnya itu masuk. Nah, kemudian aku masukkan bawang per bawang-bawangan. Kalau masak tanpa bawang nggak enak banget teman-teman, jadi bawangnya sedikit agak banyak ya. And then sambil menunggu cabenya matang, kita akan goreng dulu jengkol yang tadi udah kita rebus dengan kopi biar bau-bau menyengat itu bisa sedikit menghilang ya teman-teman. Selain sama kopi, teman-teman juga bisa pilih rebusnya pakai daun salam dan itu bisa mengurangi baunya yang mempesona. Jadi ini kita goreng dulu sampai dia agak-agak berwarna kekuning-kuningan. Nggak tahu, prediksi sudah agak-agak mateng gitu ya. Jadi kita ini goreng dulu. Kita bolak-balik. Jadi aku nggak pakai sutil yang tadi karena masih ada keraguan karena itu terbuat dari silikon. Aku takut itu malah meleleh. Jadi aku pakai sendok kayu ya, sendokan kayu ini. Walaupun aku kesulitan membolak-baliknya, tapi aku usaha juga untuk tetap membolak-balik
si jengkol ini karena takutnya hangus teman-teman. Ini jengkolnya kurang apa ya, kurang tua kayaknya, kurang tua karena tadi berasa pas aku makan sedikit nyes gitu ya. Kalau dia tua itu kayaknya legit gitu teman-teman. Nah ini jangan galvok ya sama minyak gorengnya, karena minyak gorengnya ini aku campur sama minyak kelapa. And then kita mulai pukul-pukul. Jadi kalau kamu lagi emosi, kamu mau menumpahkan, mengeluarkan emosi negatif kamu, jadi boleh kamu pukul-pukul ini si jengkol ini, tapi jangan kenceng-kenceng ya. Kalau ntar kenceng-kenceng jadinya jelek banget nanti bentukannya teman-teman. Jadi ini kita pukul dulu, ciat. Ini nggak banyak karena secara yang makan cuma aku sama suami doang. Si Cece, Abi sama Gaza nggak mungkin yang ya makan gini karena mereka belum suka. Jadi sedang punya PR untuk membuat mereka suka dengan makanan apapun. Jadi nanti dia nggak bisa milih-milih makanan, nggak mesti makan ayam mulu. Dia harus bisa makan ikan asin, ikan pete, makan jengkol. Jadi apapun yang dimasak sama bunda atau sama omanya, dia bersedia untuk makan. Tara! Dan lanjut kita akan ulek-ulek ya, sok-sokan ulek, menggiling lado yang sudah kita rebus tadi ya. Ini aku gilingnya kayak orang pro ya teman-teman, tangan satu ya, karena takut nih sweeternya jadi kena cabai, jadi aku pakainya satu tangan saja. Ini kita ulek atau kita giling sampai teksturnya itu sedikit halus ya teman-teman. Dan ini lebih gampang nguleknya karena dia sudah lunak ya teman-teman. Nah beda nih sama cabai yang belum direbus. Nah itu butuh effort sekali untuk gilingnya teman-teman. Dan aku kalau udah giling cabai, nah tangan kananku tuh langsung tremor habis giling cabai ini ya, kayak gimana gitu. Jadi aku jarang banget itu giling cabai kalau misalnya enggak penting-penting amat kayak gini. Kalau sambal lado di blender kan nggak enak ya teman-teman, nggak dapet aroma atau rasa yang khasnya. Jadi aku ulek aja ya, meskipun habis itu aku agak tremor-tremor dikit lah ya. Nah ini kita masukin yang namanya tomat-tomatan ya, cuman satu doang. Dan ini aku bagi dua juga tadi sama tumis kangkung. Jadi ini sedikit aja teman-teman. Kalau mau lebih enak lagi boleh tambahin cabai rawit ya. Ini aku nggak pakai cabai rawit, takutnya nanti malah mules. Udahlah makan tumis kangkung terus makan cabai rawit, nanti perutnya jadi nggak berhenti ke kamar mandi teman-teman. Jadi aku nggak tambahin cabai rawit, tapi kurang pedas ini. Nah kata suami aku tambahin cabai setan, ya kali setan gak mau dong. Jadi akunya cuman pakai ini doang. Terus aku tambahin garam sesuka rasa teman-teman aja, dan pastinya aku nambahin juga kaldu jamur ya teman-teman biar rasanya lebih mantap. Terus kemudian aku panaskan minyak. Nah minyak, terus aku masukin bawang, irisan bawang putih. Nah ini teman-teman jangan sampai bawangnya hangus ya. Yang tadi sedikit hangus tapi masih enak. Nah ini harusnya aku udah langsung masukin teri, tapi hanya aku agak kelamaan karena teri kan harus sedikit garing biar dapet di sambalnya tuh enak. Nah ini terinya kita tungguin sampai dia bener-bener kering dan bener-bener enak buat digigit, kayak bunyi keras gitu loh teman-teman. Jadi ini aku tumis sampai, bukan tumis, aku goreng sampai dia bener-bener dapet warna brown. Terus pas digigit udah nggak lembek gitu ya. Nah ini aku aduk. Terus diaduk, kita tunggu warnanya sampai brown. Nah kayak gini nih teman-teman, ini udah mau selesai ya teman-teman. Dan kita persiapkan untuk sebentar lagi kita akan tuangkan ke cabai tadi ya. Cabainya masih di atas batu giling ya teman-teman. Jadi ini minyak yang panas-panas ini nanti akan kita tuangkan ke atas cabai seperti ini ya. Enak nggak tuh? Ini yang patah salero makan pakai ini dijamin nambuh teman-teman. Tapi tambahin ya rawit sedikit biar lebih gitu. Jadi ini aku aduk-aduk dan
kita aduk-aduk sampai tercampur rata si teri apa badai ya. Dan ini tadi aku juga sempat bukan ngerebus ya, masukin terong di nasi pas lagi mau masak nasi. Dan ini kita campurkan percabean yang sudah tercampur dengan teri itu ke si primadona nih, jengkol teman-teman. Enak Nah ini berasa udah pengen makan aja nih. Nasi udah masak, sayur udah siap, dan tara, inilah sambal lado jengkol dan teri ditambah sama sayur tumis kangkung. Selamat makan. Penuh banget ya, pakai telur mata sapi juga yang tadi dimasak pakai minyak kelapa. Dan ini viewnya teman-teman makan siang tadi, kebetulan cuacanya sangat bagus, jadi aku makan tadi di balkon. Harap maklum ya, balkonnya belum selesai. Nah ini makannya nikmat banget, makan pakai masakan sendiri ditambah dengan telur mata sapi yang tengahnya separuh matang, terus ada sayur kangkung, sambal lado ditambah sama terong rebus apa ya namanya, terong rebus, dan makan dengan melihat hamparan hijau persawahan dan pertanam-tanaman yang ada di rumah. Sampai jumpa.